Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rotul Karoma dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat semester 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar ilmu komunikasi. Selamat menonton. Hal pertama yang mesti kita pelajari dalam pengantar ilmu komunikasi yaitu memahami definisi ilmu komunikasi. Ada 3 kategori definisi. Yang pertama, menurut tingkat observasi atau derajat keabstrakannya. Secara umum, bahwa komunikasi adalah proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lain dalam kehidupan. Sedangkan secara khususnya bahwa komunikasi adalah alat untuk mengirimkan pesan militer, perintah dan sebagainya melalui telepon, telegraf, dan kurir. Yang kedua, ada tingkat kesengajaan. Komunikasi adalah situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seseorang penerima secara sadar untuk mempengaruhi perilaku. Jika definisi diilustrasikan dalam proses komunikasi, maka seseorang secara sadar berusaha untuk mengirimkan pesan kepada orang lain. Yang ketiga, menurut tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan. Definisi ini lebih menekankan kepada keberhasilan dan diterimanya suatu pesan. Misalnya, komunikasi adalah proses pertukaran informasi untuk mendapatkan saling pengertian. Selanjutnya ada hakikat definisi komunikasi. Sebuah definisi biasanya terdiri dari beberapa unsur pokok. Di antaranya yaitu, yang pertama ada usaha, yang kedua ada penyampaian pesan. Komunikasi mempelajari tentang perilaku manusia dan berusaha menyampaikan sebuah pesan. Yang ketiga yaitu antar manusia. Komunikasi yang dimaksud dengan antar manusia di dalam hal ini adalah manusia normal secara jasmani, rohani, dan akal budinya. Selanjutnya ada definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harold D. Laswell. Menurut beliau, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan efek yang ditimbulkan itu apa. Lalu, menurut Carl E. Howland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Yang ketiga, menurut Judy Pearson and Paul Emerson, komunikasi adalah proses memahami dan berbagi sebuah makna. Selanjutnya ada unsur dan proses komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yaitu yang pertama ada komunikator. Komunikator disebut juga dengan pengirim pesan atau sumber dan pembuat atau pengirim informasi. Yang kedua adalah pesan. Pesan dapat didefinisikan sebagai sesuatu baik verbal ataupun non-verbal yang disampaikan seorang komunikator kepada penerima pesan. Yang ketiga adalah media. Media adalah alat bantu untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada penerima pesan. Yang keempat ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menjadi sasaran pesan yang dikirim. Terus komunikasi mempunyai prinsip kenali halayakmu agar komunikasi berhasil. Hal ini artinya berhasil atau tidaknya pesan dipahami dalam proses komunikasi tergantung bagaimana komunikator memahami komunikan tersebut. Yang kelima ada pengaruh atau efek samping yang ditimbulkan oleh komunikan setelah mendengar pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pengaruh atau efek samping adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh seorang komunikan sebelum dan sesudah menerima sebuah pesan. Yang ketujuh ada lingkungan, yaitu tempat di mana terjadi komunikasi atau lingkungan berupa fisik dan sosial budaya. Selanjutnya ada proses komunikasi. Berdasarkan definisi para ahli, kita dapat menyimpulkan makna dari proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain dan berusaha mengubah sikap dan tingkah laku tersebut. Selanjutnya adalah fungsi dan prinsip komunikasi. Fungsi komunikasi secara umum diantaranya yaitu yang pertama dapat menyampaikan pikiran atau perasaan kepada orang lain. Yang kedua tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan. Yang ketiga dapat mengajarkan untuk memberitahu sesuatu. Yang keempat dapat mengetahui atau mempelajari dari peristiwa di lingkungan. Yang kelima dapat mengenali diri sendiri.
Yang keenam, dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain. Yang ketujuh, dapat mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang. Yang kedelapan, dapat mengisi waktu luang. Yang kesembilan, dapat menambah pengetahuan dan merubah sikap serta perilaku atau kebiasaan. Yang kesepuluh, dapat membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat. Prinsip-prinsip komunikasi diantaranya yaitu yang pertama, komunikasi tak terhindarkan. Komunikasi seringkali terjadi meskipun seseorang tidak merasa berkomunikasi atau tidak ingin berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi adalah paket isyarat. Pada dasarnya, perilaku komunikasi itu dapat melibatkan semua pesan verbal dan non-verbal sekaligus dalam satu paket. Seperti halnya kita sedang berkomunikasi, maka akan refleks timbul ekspresi kita saat menyampaikan komunikasi tersebut. Yang ketiga, komunikasi adalah proses penyesuaian. Yang keempat, komunikasi mencakup dimensi, isi, dan hubungan. Yang kelima, komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Hubungan simetris atau hubungan setara atau sebanding dengan penekanan pada meminimalkan perbedaan antara orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Hubungan komplementer terjadi jika ada perbedaan perilaku antara kedua orang yang terlibat dalam komunikasi. Komplementer berarti melengkapi, jadi perilaku salah satu pihak berfungsi sebagai stimulus perilaku pelengkap dari lainnya. Yang keenam, komunikasi adalah proses transaksional. Transaksi berarti pertukaran yang terjadi saling menukar antar unsur-unsur komunikasinya saling berkaitan, bereaksi, dan mempengaruhi satu sama lain sebagai satu kesatuan. Yang ketujuh, rangkaian komunikasi dipungtuasi. Komunikasi adalah proses yang kontinu, artinya bergerak dan berputar, tidak ada awal dan akhir yang jelas. Yang kedelapan, komunikasi bersifat tak reversibel. Jika pesan yang telah disampaikan dalam sebuah komunikasi pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, artinya sekali diucapkan tidak dapat diulang untuk kedua kalinya dengan makna dan arti serta dampak yang sama. Selanjutnya, tipe dan tujuan komunikasi. Tipe-tipe komunikasi diantaranya yaitu yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Komunikasi dengan diri sendiri adalah sebuah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri kita sendiri, di dalam diri individu, atau berkomunikasi dengan diri kita sendiri di dalam hati kita sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka langsung. Yang ketiga, komunikasi publik atau public communication. Komunikasi publik menunjukkan proses komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar. Yang keempat, ada komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi massa didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada halayak. Pesan ini bersifat massal dan melalui alat-alat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Menurut Joseph De Vito mengatakan terdapat 4 tujuan seseorang dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu menemukan. Seseorang yang berkomunikasi dengan orang lain akan memperoleh umpan balik dari orang yang diajak berbicara. Yang kedua, berhubungan. Salah satu motivasi dalam berkomunikasi adalah untuk berhubungan dengan orang lain, yaitu membina dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, meyakinkan. Seseorang akan berusaha meyakinkan pesan-pesannya agar dapat diikuti oleh orang lain. Yang keempat yaitu bermain. Berbagai proses komunikasi dilakukan semata hanya untuk tercapainya tujuan sebuah pesan. Melalui perilaku komunikasi yang dirancang untuk menghibur seseorang atau audiens, mengaitkan dengan cerita-cerita jenaka atau perilaku komunikasi yang dianggap sebagai lelucon dapat menjadi salah satu cara dalam penyampaian pesan komunikasi. Yang kelima yaitu membentuk citra diri. Pada dasarnya, sebuah citra diri melekat pada seseorang berdasarkan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang tersebut kepada orang lain. Yang keenam, mempersuasi. Mempersuasi ada kalanya berhubungan dengan tujuan komunikasi lain, yaitu meyakinkan.
Misalnya, seorang sales setelah meyakinkan berusaha untuk mempersuasi atau membujuk calon konsumen untuk membeli produknya. Selanjutnya ada human communication. Terdapat banyak cara untuk memahami diri dalam komunikasi. Salah satunya adalah yang dikenal dengan teori Johari-Window. Johari-Window berasal dari nama John, sedangkan Hari berasal dari nama Harry. Johari-Window digambarkan dengan segi 4 dengan jumlah 4 bidang, yaitu bidang yang pertama disebut dengan daerah open, yang kedua disebut daerah blind, yang ketiga disebut daerah hidden, yang keempat disebut daerah unknown. Yang pertama, open atau terbuka, sebuah wilayah yang berisi segala informasi umum yang ada pada diri kita dan orang lain. Yang kedua, daerah blind atau wilayah buta, adalah wilayah individu yang diketahui orang lain, tetapi individu tersebut tidak mengetahui atau menyadarinya. Yang ketiga, tidak diketahui atau daerah unknown. Wilayah gelap adalah area di mana diri kita sendiri tidak mengetahui, dan begitu pun dengan orang lain. Area ini biasanya berupa informasi yang tenggelam di alam bawah sadar manusia. Yang keempat, ada daerah hidden atau daerah yang tersembunyi. Pada dasarnya setiap orang memiliki daerah tertutup atau tersembunyi ini yang hanya dia sendiri yang mengetahui, bahkan orang lain jika diizinkan. Hal ini biasanya berkaitan dengan aib atau kelemahan yang tidak sepantasnya orang lain ketahui. Contoh lainnya daerah hidden ini yaitu rahasia yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri. Yang pertama yaitu besarnya kelompok. Yang kedua, perasaan menyukai, yaitu seseorang yang menyukai orang lain biasanya akan lebih terbuka dengan orang yang disukainya. Yang ketiga ada efek diadik. Diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Diadik sering tidak dapat dibedakan siapa sumber dan penerima pesannya. Hal ini karena proses komunikasi yang mengalir begitu saja. Yang keempat ada kompetensi. Seseorang akan mampu mengungkapkan diri banyak hal jika seseorang tersebut berkompeten atau ahli di bidangnya. Yang kelima, kepribadian. Seseorang yang memiliki kepribadian ekstrovert akan lebih mempunyai kemampuan mengungkapkan diri daripada seseorang dengan kepribadian introvert. Yang keenam ada topik pembicaraan. Kesamaan topik pembicaraan memberikan kecenderungan orang untuk saling mengungkapkan diri. Yang ketujuh ada jenis kelamin. Secara umum seseorang wanita akan lebih terbuka dengan sesama wanita. Lalu selanjutnya ada model komunikasi dasar. Perbedaan antara teori dan model menurut Littlejohn dan Hughes, yaitu teori adalah sebuah penjelasan, sedangkan model hanya merupakan representasi. Berdasarkan hal itu, model komunikasi dapat diartikan sebagai representasi dari suatu peristiwa komunikasi. Selanjutnya ada model dasar komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi Berlin. Dean Berlin, seorang ahli komunikasi Amerika Serikat, membuat dua model, yaitu model komunikasi intrapersonal dan model komunikasi interpersonal. Yang kedua, model komunikasi Laswell. Terdapat 5 pernyataan sederhana yang digambarkan sebagai model komunikasinya, yaitu siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa. Lalu yang ketiga ada model sirkulasi sirkuler dari Osgood dan Scrum. Model proses komunikasi ini terutama berlaku untuk bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi berjalan secara sirkuler. Model komunikasi ini terutama berlaku untuk bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi berjalan secara sirkuler, di mana masing-masing perilaku secara bergantian bertindak sebagai komunikator atau sumber dan komunikan atau penerima. Menurut model ini, masing-masing perilaku komunikasi akan terlibat dalam proses pembentukan pesan, penafsiran, serta penerimaan dan pemecahan kode pesan. Yang keempat ada model komunikasi Gardner. Model komunikasi verbal yang dikembangkan oleh Gardner mencakup 10 unsur, yaitu yang pertama ada komunikator dan komunikan persepsi. Yang kedua ada persepsi itu sendiri. Yang ketiga ada reaksi. Yang keempat ada situasi fisik atau psikologi sosial. Yang kelima ada saluran atau media.
Yang keenam, distribusi atau administrasi. Yang ketujuh, ada bentuk, struktur atau pola. Yang kedelapan, ada konteks atau setting. Yang kesembilan, makna pesan. Yang ke-10 yaitu akibat atau hasil komunikasi. Komunikasi menurut Gardner adalah suatu proses di mana seorang komunikator atau komunikan mempersepsikan suatu objek peristiwa dan bereaksi dalam suatu situasi dengan menggunakan alat atau saluran tertentu agar sesuatu yang disampaikan menjadi ada dalam bentuk dan konteks tertentu dengan makna atau arti tertentu. Yang kelima, ada model komunikasi relay and relay. Menurut relay and relay mengatakan bahwa komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak langsung bereaksi langsung. Terdapat berbagai faktor di luar dirinya yang turut mempengaruhi bahkan mengendalikan aksi dan reaksinya terhadap suatu pesan yang diterimanya. Yang keenam, ada model komunikasi Newcomb. Model komunikasi ini merupakan model komunikasi antar pribadi. Melalui model ini, Newcomb menggambarkan tentang dinamika hubungan komunikasi antar dua individu tentang suatu objek yang dipersoalkan. Yang ketujuh, ada model komunikasi Shannon and Weaver. Model komunikasi ini melibatkan 7 komponen komunikasi, yaitu yang pertama ada sumber atau informasi. Yang kedua ada pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada alat atau saluran penyampaian. Yang keempat ada tanda sinyal. Lalu ada alat penerima. Lalu sasaran penerima pesan. Lalu selanjutnya ada sumber atau gangguan dalam sebuah komunikasi. Yang kedelapan, model komunikasi Devler. Model Devler menggambarkan proses komunikasi melalui media massa atau komunikasi massa, di mana di dalamnya terdapat 8 komponen proses komunikasi massa, yaitu ada sarana medium massa, lalu ada sarana penyampaian umpan balik. Selanjutnya ada model pengaruh komunikasi. Yang pertama ada model stimulus response atau rangsangan dan tanggapan. Yang populer disebut dengan model SR. Adalah tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari komunikasi. Yang kedua ada model pengaruh psikologis TV dari Comstock. Model yang dibuat Comstock ini secara khusus mengungkapkan tentang pengaruh televisi terhadap tingkah laku seseorang. Jika seseorang menonton suatu acara televisi, maka menggambarkan suatu tingkah laku tertentu, maka akan mendapatkan masukan atau input yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Yang selanjutnya ada model dari Katz dan Lazarsfeld. Model dengan two-step flow model of communication atau model komunikasi bertahap 2 menjelaskan tentang proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa kepada khalayak. Proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama, informasi mengalir dari media massa kepada para pemuka pendapat. Lalu yang kedua, dari pemuka pendapat ke sejumlah orang yang menjadi pengikutnya. Lalu selanjutnya ada model spiral keheningan atau Noel Newman. Asumsi model ini adalah bahwa semakin sering media massa mengemukakan pendapat yang dominan di kalangan masyarakat, maka semakin memudar atau melemah pandangan di kalangan masyarakat yang menentang pendapat dominan tersebut. Oleh karena itu, meskipun seseorang mempunyai sikap atau pendapat yang berlainan, ia akan berusaha untuk tidak menentang secara terbuka terhadap sikap dan pendapat orang-orang lain di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan komunikasi. Yang pertama ada semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang tata kalimat. Jadi, gangguan semantik adalah gangguan yang berkaitan dengan bahasa. Lalu selanjutnya ada psikologis. Faktor psikologis mempengaruhi kondisi mental seseorang yang berpengaruh pada apa yang dia ucapkan dan dilakukan, di mana masing-masing orang pada dasarnya mempunyai beban psikologis yang memungkinkan penerimaan pesan. Lalu ada teknis. Gangguan teknis pada dasarnya lebih menitik beratkan kepada soal teknis sederhana, tetapi sangat mengganggu proses komunikasi. Misalnya seorang juru kampanye yang terhambat kesempatan bicaranya karena ada alat pengeras suaranya yang tiba-tiba mati. Selanjutnya ada media.
Contohnya yaitu kesulitan memilih saluran saat menonton televisi yang terjadi karena beberapa stasiun televisi menyiarkan satu acara dalam waktu yang sama, menjadi bukti sebuah gangguan saluran atau media komunikasi. Gangguan saluran ini sama dengan gangguan teknis, misalnya gangguan saluran stasiun pemancar media elektronik yang rusak. Lalu ada lingkungan. Pada dasarnya manusia mempunyai gaya berkomunikasi berbeda yang dapat tergantung pada lingkungan. Tingkah laku manusia akan berbeda di setiap tempatnya, karena mempunyai norma yang harus ditaati agar tidak dianggap sebagai manusia yang tak beraturan. Jadi di setiap lingkungannya kita harus menyesuaikan gaya komunikasi kita. Selanjutnya ada waktu. Waktu menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan dalam berkomunikasi. Seseorang tidak dapat melihat dan memanfaatkan waktu dalam proses komunikasi saat mengalami gangguan. Misalnya saat seseorang sedang mengalami kemarahan yang besar, hingga tidak mempedulikan ruang dan waktu saat meluapkan amarahnya. Luapan amarah ini tak jarang yang justru orang akan berujung kepada efek yang negatif. Selanjutnya ada citra. Pada dasarnya sebuah pesan yang diungkapkan pada diri seorang sangat tergantung bagaimana seorang citrakan dirinya dan menganggap seperti apa citra orang lain. Pada dasarnya sebuah citra diri seorang akan tergambar dengan orang yang menjadi lawan dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada pesan dan makna. Data, makna, kata, dan isyarat bukanlah sebuah informasi yang tidak diberikan makna oleh orang-orang yang menginderanya. Jadi informasi adalah makna dari simbol-simbol komunikasi. Misalnya kata makan yang memiliki makna berbeda dengan kata minum. Demikian halnya setiap wadah secara fisik tidak dapat diisi secara sembarangan, melainkan diisi dengan hal-hal yang pantas mengisinya, kecuali terjadi situasi khusus dan situasi yang menyebabkan patut. Maka gelas selalu diisi dengan air, piring diisi dengan nasi, dan sebagainya. Pengertian makna. Makna adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Selanjutnya, Little John menyimpulkan 3 dimensi tentang makna, yaitu yang pertama ada dimensi referensial. Secara jelas, kata-kata dan simbol yang lain digunakan untuk menunjukkan objek, situasi, kondisi, atau pernyataan. Lalu ada dimensi eksperiensial. Makna adalah bagian terbesar dari suatu pengalaman tentang objek. Tanpa kita mengenal objeknya, kita tidak dapat memberikannya makna. Yang ketiga ada dimensi purposif. Tujuan seseorang bertatap muka atau berkomunikasi adalah aspek penting dari makna. Dengan kata lain, dipakainya suatu simbol karena ada tujuan yang hendak dicapai oleh simbol itu. Kata bagus dipakai untuk menunjukkan maksud bahwa kita mempunyai penilaian yang baik pada sebuah lukisan. Begitupun sebaliknya dengan kata jelek, yaitu penilaian buruk tentang lukisan tersebut. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.